Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nanda Safitri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen SDMA Minggu PKB. Sebelumnya, video ini dibuat untuk melengkapi tugas dari Ibu Meta Dwi Aprianti selaku dosen manajemen investasi. Nah, di sini pasti banyak yang udah dengar kata investasi. Tapi ada juga nih yang udah dengar tapi belum tahu pengertian investasi itu apa dan kegunaannya buat apa sih. Jadi, investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya dalam suatu lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Nah, jadi investasi ini dibuat untuk mendapatkan keuntungan pada jangka waktu yang lama, misal kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, dan ada juga yang nggak lama, misalkan buat nabung aja nih, tapi pengen punya keuntungan. Nah, di sini akan kita bahas. Nah, instrumen investasi itu ada banyak loh, bukan cuma saham. Jadi, instrumen investasi itu ada rekening tahapan, reksadana, saham, obligasi, asuransi, logam mulia atau emas, dan aset. Instrumen investasi biasanya dipilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi, biasanya investasi ini dipilih sesuai kebutuhannya masing-masing. Misal, aku mau naruh uang nih, tapi mau keuntungannya lebih besar. Itu bisa ambil yang saham, karena saham ini biasanya bisa diambil setelah kurun waktu 1 tahun. Dan itu nanti bunganya atau keuntungannya itu biasanya udah besar. Saham dijual ketika presentasinya lagi naik. Jadi orang memburu saham ini ketika presentasinya turun. Jadi harganya lebih murah, sedangkan pada saat menjual dia akan mendapatkan keuntungan, biasanya gitu. Nah, kebanyakan orang lebih memilih berinvestasi di reksadana karena tidak membutuhkan waktu yang jangka panjang. Misal ada kebutuhan yang mendesak, itu bisa diambil karena di reksadana ini biasanya grafiknya itu nggak turun drastis dan nggak naik drastis. Nah, di reksadana ini juga ada 3 macamnya. Ada reksadana obligasi, reksadana pasar uang, dan reksadana saham. Biasanya untuk umur remaja itu biasa mengambil reksadana pasar uang karena yang resikonya itu sangat rendah. Karena kalau misalkan reksadana pasar uang itu setiap harinya, setiap bulannya itu akan naik grafiknya, tapi naiknya itu tidak signifikan. Jadi tidak tinggi, dan untuk turunnya itu dia lebih presentasinya itu lebih sedikit daripada naiknya. Jadi dia reksadana pasar uang ini akan naik pelan-pelan, tapi itu pasti. Jadi kita untuk pemula itu biasanya mengambil reksadana pasar uang karena untuk resiko mendapatkan kerugiannya itu rendah. Nah, reksadana pasar uang adalah reksadana dengan tingkat potensi resiko yang paling rendah. Nah, kan benar kan? Reksadana pasar menempatkan sistem 100% dananya dikelola di pasar uang seperti tabungan, deposito, giro, surat utang dengan tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang sangat pas bagi kita yang memiliki tujuan investasi jangka pendek di bawah 1 tahun atau kebutuhan dana darurat. Jadi, untuk kaum milenial biasanya lebih memilih reksadana pasar uang, dan untuk yang baru memulai investasi itu disarankan untuk memulai dengan reksadana pasar uang. Kalau misalkan mau investasi tiap bulannya itu kecil ya. Reksadana pasar uang ini ada di suatu aplikasi itu minimal pembeliannya itu Rp100.000. Jadi nggak terlalu besar. Dan reksadana pasar uang ini juga bisa diambil
ketika belum 1 tahun. Dan itu udah ada keuntungannya. Keuntungan dari reksadana pasar uang nih yang kita beli ini. Nah, ngomongin investasi, ada yang udah tahu belum sih manfaat investasi itu apa? Jadi, manfaat investasi itu ada banyak sebenarnya. 1, investasi yang terjangkau bisa mulai dengan 50.000 bahkan 10.000. Nah, biasanya investasi yang dimulai dengan 50.000 atau 10.000 itu adalah rekening tabungan. Jadi kalian bisa menabung sekitar 10.000 atau 50.000 rupiah per hari atau per bulan. Yang penting ada pemasukan. Yang kedua, potensi keuntungan yang lebih tinggi dari tabungan atau deposito. Jadi kalau misalkan tabungan atau deposito itu bisa diambilnya ketika udah beberapa waktu jangka panjang, tapi bunganya itu biasanya kecil. Tapi kalau misalkan untuk di investasi saham ini biasanya itu kurun waktu 1 tahun, tapi mendapatkan bunganya itu besar, jadi mendapatkan keuntungannya itu besar. Yang ketiga, pengelola profesional oleh manajer investasi yang memiliki keahlian dan pengalaman. Jadi kita yang baru mulai investasi jangan takut untuk hilang uangnya. Jadi uang kita nggak akan hilang. Jadi aku saranin untuk pemula itu berinvestasi di reksadana pasar uang, karena yang udah tadi aku bilang, reksadana pasar uang ini tingkat kerugiannya itu sangat sedikit dibanding tingkat keuntungannya. Walaupun naik, persentase kenaikannya itu lebih kecil dibanding saham. Tapi kalau misalkan untuk saham ini, ketika kita lagi membutuhkan, terus habis itu ternyata sahamnya ini presentasinya itu lagi turun nih, jadi kita bakal rugi kalau misalkan baru mulai investasi ya. Tapi kalau misalkan untuk pembisnis ataupun pengusaha-pengusaha itu biasanya mereka berinvestasi di saham karena mereka udah tahu presentasinya itu bakalan turun atau naik ketika dibutuhkan. Terus yang keempat, efisiensi waktu karena tidak perlu melakukan analisa investasi dan administrasi. Yang kelima, diversifikasi karena diinvestasikan ke berbagai jenis instrumen. Yang keenam, keuntungan perpajakan pengambilan investasi reksadana bukan merupakan objek pajak. Yang ketujuh, liquid dapat dicairkan sewaktu-waktu pada hari bursa. Yang kedelapan, transparan, di mana perkembangan NAB dan data kepemilikan mudah dimonitor setiap saat. Jadi kita bisa tahu uang kita tuh tiap harinya naik atau turun ya, mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Jadi kita bisa ngecek sendiri untuk di investasi ini. Jadi buat kalian yang mau investasi, jangan ragu-ragu buat investasi, karena ketika uang kalian diinvestasikan tidak bakal hilang. Sekian dari saya untuk penjelasan investasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.